Dulu itu ada orang, mantan pemabuk. Mantan pemabuk. Berarti sudah lama. Nah, dan sampean saya ingatkan semua yang hadir, terutama bapak-bapak ini. Jangan pernah panjenengan mengungkit-ungkit dosa seseorang yang dia sudah berhenti dari dosa itu. Paham gak? Misalnya si A ini dulu beb dia suka mabuk, beb dia suka bicarno. Itu sudah dulu. Dulu memang dia suka mabuk. Dulu dia suka berbuat ini, berbuat itu. Sekarang dia sudah tobat. Sudah kembali ke jalan Allah. Sergap ngaji, sergap jamaah. Sampean jangan ungkit-ungkit lagi. Apa akibatnya? Dalam hadis saya pernah membaca. Orang yang mengungkit-ungkit dosa yang telah lalu, orangnya sudah tobat, sampai ungkit-ungkit terus. Sopo? Iku biyen, nemen iku. Sampeyan nero ta sapa? Iku lho, waduh lek biyen mabuk tok iku. Loh, yang lalu sudah biar berlalu. Dia sekarang sudah tobat, kenapa sampeyan ungkit-ungkit lagi? Ingat, apa efeknya? Dalam hadis saya pernah membaca, orang yang suka mencaci maki atas dosa atau perbuatan seseorang yang dimana dia sudah bertobat kepada Allah, maka orang yang mencaci itu tidak akan mati sebelum berbuat yang sama dengan orang tersebut. Hati-hati, Pak. Wong iku biyen seneng zina, seneng wedok, wis jarno biyen wis biyen. Sekarang sudah tobat, dia sudah berhenti, sudah menikah, sudah punya anak. Kenapa kita ungkit yang dulu? Tidak usah. Ya, hati-hati loh. Kalau sampai tetap seperti itu, tidak akan mati sebelum berbuat yang sama dengan perbuatan orang itu. Na'udzubillahi min. Dulu ada orang suka mabuk toh. Tapi subhanallah para rawuh, di akhir-akhir hidupnya orang ini taubatan nasuha, bahkan meninggalnya sujud. Masya Allah. Ngapunten, ulama itu loh, gorong tentu matinya sujud. Tak kandhani sampean. Ulama belum tentu matinya sujud. Ustadz belum tentu matinya sujud. Belum tentu. Tapi ini ada orang yang dulunya pendosa, dulunya suka begini, ternyata matinya sujud. Sampai ustadz yang di kampung itu bingung, kok bisa? Masya Allah, amal apa iki? Apa amalannya orang ini? Luar biasa, meninggal waktu sholat. Sallallahu alaihi Muhammad. Singkat cerita, ditanyakanlah kepada istrinya. Ditanyakan kepada keluarganya. Maaf ya, kami ini mau tahu, apa amalan suami Anda ini? Apa amalannya Bapak Fulan itu? Kok bisa matinya sujud? Matinya husnul khotimah, ibadah, sholat. Kata istrinya, ya memang orang-orang kampung sini menganggap suami saya itu ahli maksiat. Orang kampung taunya suami saya suka minum. Orang kampung taunya suami saya suka maksiat. Tetapi suami saya ini, kata istrinya, punya satu kebiasaan. Suami saya punya satu amalan yang itu tiap hari dilakukan oleh suami saya. Apa? Dia selalu membawa anak yatim ke rumah ini. Setiap hari bawa satu anak yatim ke rumah. Dikasih makan anak yatim itu. Dikasih uang, dikasih permen, disenangkan. Setiap hari. Setelah selesai, lalu dia mengatakan, nak, doakan nak ya. Tungak no paman yo, tungak no. Aku banyak dosanya nak, doakan ya, saya tobat. Doakan. Itu tiap hari. Nanti ini pulang, besok nyari lagi anak yatim, dibawa ke rumah, dikasih makan, dikasih uang, minta doa. Subhanallah. Mungkin berkat doanya anak yatim yang tidak berdosa itu, Allah kabulkan doanya. Akhirnya orang ini bertaubat dan meninggalnya husnul khotimah. Nah, makanya jangan pernah meremehkan seseorang. Sampean tidak tahu akhirannya seperti apa, kita tidak tahu. Wallahu a'lam.
Bisa saja orang yang dulunya ahli maksiat lalu dia berhenti bertaubat dan meninggal husnul khotimah. Bisa saja orang yang sebelumnya ahli sholat, tapi karena dia suka meremehkan orang, suka menghina orang, maka di akhir hidupnya matinya su'ul khotimah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, dulu diceritakan ada seorang ulama namanya Bersiso. Bersiso itu ulama, Pak. Banyak santrinya, tapi singkatnya beliau akhirnya mati tunduk kepada setan, matinya mati kafir. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'ura. Kalau ulama pasti tahu itu. Di tafsir disebutkan. Di zaman Nabi Musa ada ulama besar namanya Bal'am bin Ba'ura. Itu dikatakan beliau mengetahui sir Ismullahil A'dzam. Subhanallah, saking alimnya ini. Orang tidak semua tahu Ismullahil A'dzam. Beliau tahu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya matinya mati kafir. Matinya mati kafir. Loh, makanya tidak ada yang tahu, Pak. Sampai jangan ngelek wong. Sampai jangan suka mencaci orang. Walaupun sekarang kita ini ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli Al-Quran. Jangan suka meremehkan orang. Kenapa? Karena boleh jadi keadaan itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwalik. Yang ahli maksiat tobat, yang ahli taat malah maksiat. Dulu ada rumah tingkat. Yang atas kakaknya, yang bawah adiknya. Rumahnya tingkat. Kakak di atas, adiknya di bawah. Yang adik ahli ibadah. Jadi satu rumah ini. Jadi di bawah ini sholat, zikir, ngaji terus begitu. Yang kakaknya di atas mabuk dong. Maksiat dong pokoknya. Jadi satu rumah isinya beda gitu loh. Hitam putih. Betul? Hitam putih. Yang adiknya ahli ibadah putih, yang kakaknya maksiat hitam. Dan itu berlangsung cukup lama. Subhanallah, ibu-ibu dengarkan. Setelah sekian tahun, di hari yang sama, adik yang di bawah tadi, yang ahli ibadah tok ya, itu kok ngene terbesit. Aku iki wis suwe ibadah. Saya ini sudah lama ibadah. Mosok sih urip kok ibadah tok. Bu sekali-kali melok kakakku di atas aku ini. Sekali-kali ikut kakak saya ke atas. Be enak yo mabuk, be enak yo. Pingin aku. Loh, di hari yang sama, di saat yang sama, si kakak sadar. Astagfirullah ya Allah. Saya berapa tahun mabuk tok. Maksiat tok. Adik saya dibawa sholat, ibadah, zikir. Ya Allah kepingin kayak adik saya ya Allah. Cek terun aku teh. Kepingin saya turun seperti adik saya. Ya, perhatikan ini. Di saat yang sama, yang kakak ini mau turun ke bawah, yang adik mau naik ke atas. Ya. Papakan di tengah. Terundakan seret, papakan. Loh, katanya adiknya, loh mas, nang di? Loh, sampean nang di? Loh, aku katanya nang sampean ke atas, katanya melok mencari. Katanya melok maksiat. Loh, sampean, loh saya mau ke bawah, mau ikut ibadah sama kamu. Wah subhanallah, saat itu hadirin, dua-duanya langsung meninggal dunia. Papakan meninggal dua-duanya. Maka Allah menentukan yang adik yang tadinya ibadah karena ada niatmu maksiat masuk neraka, yang kakak yang tadinya ahli maksiat turun mau ibadah masuk surga. Tidak ada yang tahu. Oke, paham maksud saya ya? Tidak ada yang tahu Pak. Ojo nyelok no wong sampean. Tidak usah menjelek-jelekkan orang. Tidak usah menjelek-jelekkan orang. Mbok tatuan, mbok bicara. Ya. Mungkin dulu dia begitu,
barangkali nanti bertobat kepada Allah. Siapa tahu. Ya. Sementara kita yang sekarang pakai serban, pakai jubah, pakai imamah, belum tentu hadirin. Makanya Bapak Ibu baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam Islam ya Allah. Minta sampean. Minta berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil. Itu dibaca terus. Adik-adik ya, ayo baca rotib, baca wirdul latif, baca zikir. Karena kita nggak tahu akhiran kita. Tidak ada yang memastikan. Ngapunten, adakah di antara kita yang hadir sekarang, walaupun ustadz, adakah di antara kita memastikan kalau saya pasti meninggalnya sujud, kalau saya pasti meninggalnya begini? Tidak ada yang tahu. Kok meninggalnya keadaannya bagaimana? Sampean mati di mana lo kan sing ero? Nggih napa nggih?